Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldin Saprayogo. Dalam seminar kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Politik Terhadap Dinamika Musik Rock and Roll di Malang tahun 1959 sampai 1980-an. Latar belakang saya adalah musik rock and roll ini sangat kental dengan budaya Eropa karena musik rock and roll sendiri adalah musik yang berasal dari Amerika dan dipopulerkan oleh Alan Fred di Cleveland. Masuknya musik rock and roll di Indonesia adalah ditandai dengan adanya band Tillman Brothers. Tillman Brothers ini dia memulai industri musiknya di Indonesia, namun dikecam oleh Soekarno karena musik rock and roll ini berbau kebudayaan Eropa. Sedangkan pada masa Soekarno ini radio-radio yang dari luar negeri selalu diputar pada 1 minggu sekali di Indonesia. Pernyataan Soekarno terhadap musik rock and roll ini dipidatokan pada pidatonya Manipul Ustek yang menyatakan bahwa musik rock and roll ini tidak mencerminkan kebudayaan bangsa dan musik rock and roll ini adalah bentuk dari imperialisme kebudayaan. Selanjutnya adalah pada era Soeharto. Pada era Soeharto ini menjadi euforia tersendiri bagi pemuda-pemuda dalam memainkan musik rock and roll, karena Soeharto sendiri membuat badan koordinasi seni, dan itu mewadahi para band melakukan tur ke seluruh wilayah Indonesia. Yang rumusan masalah pertama adalah bagian permasalahan kebudayaan asing di Malang sebelum tahun 1959. Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap musik rock and roll di Malang tahun 1959 sampai 1980. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh politik terhadap musik rock and roll di Malang. Penelitian terdahulu ini karya Yofi Ardifitianto yang berjudul Perkembangan Musik Rock and Roll di Kota Malang tahun 1970 sampai tahun 2000-an. Penelitian ini menjelaskan tentang eksistensi musik rock setelah ditetapkan sebagai barometer musik rock and roll. Malang sebagai barometer musik rock di Indonesia. Ini sangat terkait dengan penelitian saya, soalnya dia menjelaskan musik rock pada era Soeharto, dan di dalam penelitian dia ini belum ada seperti dinamikanya. Selanjutnya adalah Woro Widarti yang judul penelitiannya adalah Wayangan Topeng Malang era tahun 1959 sampai 1978. Studi pengaruh kebijakan politik dan kontribusi pembelajaran di SLTA. Di sini dia menjelaskan politik, dia sudah masuk ke ranah kesenian, dan kesenian pun sudah
menjadikan kesenian pun udah dijadikan politik propaganda. Dan ini sangat yang mungkin bisa menyambung dengan penelitian saya tentang kebijakan politik di kesenian. Selanjutnya adalah Move to Chin dan Ari Budianto yang berjudul Tradisi Seni Patrol dan Identitas Budaya Kampung Bandulan di Kota Malang. Di sini dia membuat tradisi sendiri dan dengan menggabungkan budaya luar Malang. Ini bisa terkait tentang kebudayaan yang ada di Malang. Ruang lingkup temporal diawali dengan tahun 1959 dengan pernyataan resmi dari pemerintah secara langsung lalu pidato Soekarno tentang larangan musik rock and roll, dan diakhiri pada tahun 1980 pada saat kepopuleran musik rock and roll meledak dan menghasilkan grup band ternama di Malang. Lingkup kajiannya adalah dinamika musik rock and roll dikarenakan pengaruh politik di dua masa kekuasaan yang berbeda. Lalu lingkup spasialnya adalah Kota Malang. Kajian pustaka, jadi ada kajian tentang rock and roll. Ini adalah buku karya Larry Birnbaum yang berjudul Before Elvis: The Prehistory of Rock and Roll. Di sini dia menjelaskan tentang sejarah rock and roll sebelum Elvis yang mempopulerkan ini, karena Elvis ini sangat yang diketahui adalah pelopor rock and roll pada era 60-an. Yang kedua adalah buku karya Elijah Wald yang berjudul How the Beatles Destroyed Rock and Roll: An Alternative Story of American Popular Music. Di sini menjelaskan tentang bagaimana The Beatles mendobrak musik rock and roll di Inggris, yang mana musik rock and roll ini adalah musik populer orang Amerika, dan itu dia menjelaskan bagaimana sejarahnya. Yang kedua adalah kajian tentang politik dan kebijakan terhadap musik rock and roll. Sini adalah karyanya Ayu Pratiwi tentang larangan Soekarno terhadap musik barat. Di sini dia menjelaskan tentang larangan Soekarno terhadap musik barat dan menyatakan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Di sini ada kajian tentang Malang, karya Dukut Imam Widodo, yang judul bukunya adalah Malang Tempo Dulu. Kerangka pemikiran musik rock and roll, yang paling atas adalah musik rock and roll tahun 1959 sampai 1980. Ini menurunkan kekuasaan yang berbeda, jadi kebijakan yang berbeda. Jadi di masa Soekarno, masa Soeharto, ini masa Soekarno menurunkan larangan musik barat, lalu masa Soeharto menurunkan musik barat dan budaya barat diperbolehkan. Lalu muncullah dinamika musik rock and roll. Dan pada puncaknya adalah Malang sebagai barometer musik rock and roll, musik rock di Indonesia. Ini menggunakan teori sosiologis nih. Metode penelitian adalah kedekatan emosional sesuai dengan ketertarikan saya, karena saya sangat senang musik-musik tahun-tahun 60-an dan bakat saya juga di musik.
kedekatan intelektual, kurangnya penelitian dinamika musik rock and roll karena pengaruh politik di dua masa kekuasaan yang berbeda. Lalu pengumpulan sumber, ini adalah penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Lalu poster konser pertunjukan musik pertama pada tahun 1972. Lalu surat kabar harian Kompas di stop karena betel-betelan. Majalah yang selanjutnya adalah majalah Bentul pada tahun penelitian saya. Selanjutnya adalah sumber sekunder. Ini sumber sekunder adalah buku, skripsi, dan artikel. Verifikasi ini adalah muncul kritik eksternal, yang mana di sini dia memastikan keaslian dari sumber melalui ciri fisiknya. Di sini saya mengambil contoh poster, karena poster itu sudah mulai menguning, kertasnya menguning, dan desainnya pun masih sangat jadul. Yang selanjutnya adalah kritik internal, memastikan kredibilitas sumber melalui isi. Di sini saya mengambil contoh penetapan presiden, karena di situ tentang tahun-tahunnya dan gaya penulisannya juga itu menunjukkan bahwa larangan tentang subversi, tentang pemberantasan subversi tersebut. Terus selanjutnya adalah analisis terjadinya larangan bermusik budaya Eropa melalui penetapan Presiden tahun 1963. Terus sintetis ini pengaruh politik berpengaruh terhadap dinamika musik rock and roll dari tahun 1959 sampai 1980-an. Ini adalah lampiran di mana ini adalah penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Yang selanjutnya adalah arsip Kompas. Ini berisikan tentang larangan tentang penyetopan karena memainkan musik barat. Ini adalah surat kabar harian Kompas pada tanggal 10 September 1966. Ini adalah poster konser musik Jambore Safari tahun 1972. Ini menampilkan Coast Plus, Panbers, Mercy, dan Rhapsodia. Dan keempat band ini adalah band-band yang lahir pada tahun 70-an. Ini adalah majalah. Di sini adalah yang berupa musik-musik hit band Bentul pada tahun 70-an. Dan ini diambil oleh label rekaman yang bernama Romoko. Sekian, terima kasih.